Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini yang berjudul sifat-sifat jasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Endang Larasati dengan NIM 200301028. Yang kedua, Ramadita Nurdian Kusumaningrum dengan NIM 200301030. Yang ketiga, ada saya sendiri, Daniela Arianti Rahim dengan NIM 200301041. Yang keempat, ada Muhammad Wisnu Andre dengan NIM 180301294. Sebelumnya, izinkan kelompok kami menjelaskan pokok materi pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama, definisi jasa. Yang kedua, karakteristik jasa dan strateginya. Ketiga, penggolongan jasa menurut prosesnya. Keempat, paket jasa. Kelima, jenis-jenis usaha. Definisi jasa. Jasa adalah pelayanan dari seseorang kepada orang lain, bisa juga dapat diartikan sebagai mula dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat dilihat servis maupun tidak dapat dilihat, hanya bisa dirasakan saja dan dapat ditawarkan oleh sesuatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak bersifat fisik, hanya dapat dirasakan saja. Konsumen terlibat secara aktif di dalam proses tersebut, baik dalam proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Perbedaan antara barang dan jasa. Barang dapat dilihat secara fisik, namun jasa tidak dapat dilihat secara fisik, baik dari proses atau aktivitasnya. Barang, konsumen tidak terlibat langsung dalam proses produksi, sedangkan jasa, konsumen terlibat langsung di dalam proses produksi. Barang, produksi, dan konsumen terpisah, sedangkan jasa, produksi, dan konsumen bersamaan pada waktu dan tempat yang sama. Barang, produksi atau proses bersifat homogen, sedangkan jasa, proses dan hasilnya berbeda-beda, sesuai dengan bagaimana kita menilai jasa tersebut. Barang dimungkinkan berhubungan tidak langsung antara produsen dan konsumen, sedangkan jasa berhubungan langsung. Maksudnya adalah hal ini merupakan hal yang sangat utama yang menjadi pembeda antara barang dan jasa, atau disebut dengan personality intensity. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Menurut Gonras tahun 1990, penawaran suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama, produk fisik murni merupakan penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik, seperti sabun dan pasta gigi, tanpa ada jasa atau pelayanan yang menyertai produk tersebut. Yang kedua, produk fisik dengan jasa pendukung merupakan penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumennya. Misalnya, produsen mobil harus memberikan pelayanan lebih, tidak hanya produk, melainkan seperti pengantaran produk dan servis. Yang ketiga, hybrid merupakan penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar porsinya. Yang keempat, jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor, merupakan penawaran jasa pokok dan pelengkapnya. Misalnya penumpang pesawat saat perjalanan
tidak bisa transportasi, tetapi juga seperti makanan, minuman, dan koran. Yang kelima, jasa murni merupakan penawaran yang hampir seluruhnya berupa jasa, seperti pompa bensin, swalayan, fisioterapi, konsultan psikologi, dan panti pijat. Selanjutnya, karakteristik jasa dan strateginya. Karakteristik utama yang membedakan jasa dengan produk adalah sifat jasa yang tidak dapat dilihat atau tidak nyata. Di samping keterlibatan konsumen secara aktif dalam proses penyampaian jasa, peran tenaga manusia dalam hal ini kontak personel sangat penting karena mereka yang menentukan apakah penyampaian jasa ini berhasil atau tidak. Meskipun untuk beberapa perusahaan jasa, seperti perbankan, aktivitas lebih ditekankan kepada proses penyampaian informasi daripada peran tenaga manusia. Tidak terlibatnya konsumen dalam penjualan jasa seperti jasa perbankan hanya merupakan beberapa pengecualian. Berikut karakteristik jasa dan strateginya. Sifat jasa yang tidak dapat dilihat atau intangible, yaitu jasa bersifat intangible artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Sehingga untuk mengurangi ketidakpastian, para pelanggan memperhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. Dengan strategi, jasa tidak dapat disimpan, jasa tidak dapat dilindungi dengan hak paten, harga sukar ditetapkan, dan penanganannya menggunakan sumber daya personel lebih banyak daripada sumber daya lainnya, memberikan insentif kepada setiap pelanggan yang dapat menarik pelanggan baru bagi perusahaan. Misalnya voucher atau produk tertentu yang diberikan secara gratis. Yang kedua, keterlibatan konsumen dalam proses jasa atau inseparability, yaitu dalam proses produksi jasa mulai saat dari kehadiran konsumen sampai dengan selesainya proses. Konsumen terlibat secara terus-menerus sehingga suasana dan fasilitas yang digunakan seperti dekorasi interior, bahkan warna yang menarik, serta personel yang terlibat di dalam proses jasa sangat mempengaruhi nilai persepsi konsumen terhadap kualitas jasa yang dijual. Dan strategi yang digunakan, kegiatan pemasaran dan produksi sangat interaktif, terlibatnya konsumen secara aktif. Dengan penanganan, memberikan penghargaan dalam bentuk uang maupun pujian-pujian atau reward bagi staf yang disenangi pelanggan. Yang ketiga, sifat jasa yang mudah rusak atau perishability. Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama. Misalnya permintaan terhadap jasa-jasa rekreasi dan hiburan meningkat selama musim liburan. Sementara bila tidak pada musim liburan, permintaan terhadap jasa rekreasi dan hiburan boleh dikatakan hampir tidak ada. Dengan strategi menggunakan beberapa pendekatan untuk mengatasi permintaan yang berfluktuasi atau manajemen permintaan. Dengan penanganannya, mengurangi permintaan pada periode permintaan, mencapai puncak dengan cara menaikkan harga, memberikan insentif, dan menerapkan marketing. Yang terakhir, sifat jasa yang berbeda-beda atau variability. Banyak variasi kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana saja jasa tersebut dihasilkan. Dengan strategi mengindustrialisasikan jasa, dengan cara menambah dan memanfaatkan peralatan canggih serta melakukan standarisasi produksi. Dengan dan contoh penanganan yang digunakan seperti KFC drive-thru. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pegolongan jasa menurut dari prosesnya. Pegolongan jasa akan membantu memahami bisnis-bisnis jasa yang beraneka ragam dan komponen yang sangat berperan dalam penawaran jasa yang bersangkutan, agar manajer di sektor jasa memfokuskan perhatiannya kepada persyaratan-persyaratan yang diperlukan, agar penyampaian jasa tersebut sesuai dengan harapan dan keinginan pemakai jasa atau pelanggan, dan dapat membantu memecahkan masalah keterbatasan pengetahuan dari suatu industri jasa tertentu melalui pengetahuan ini. Interaksi dan kekhususan suatu jasa berdasarkan proses jasa meliputi berikut ini. Yang pertama, service factories. Jasa-jasa umum dengan investasi modal besar dan tingkat interaksi rendah atau tidak spesifik. Contohnya, jasa penerbangan dan jasa pengangkutan dan hotel. 2. Service shop.
bentuk-bentuk pelayanan rumah sakit, pelayanan respirasi mobil, dan respirasi alat-alat elektronik di mana jasa yang diberikan lebih dan harus ditunjang oleh peralatan atau modal yang besar. Yang ketiga, mass service, yaitu pelayanan yang sama untuk semua golongan dan jenis konsumen. Golongan jasa ini mempunyai karakteristik penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau intensif. Sementara interaksi di antara konsumen dan penyedia jasa tidak terlalu penting, karena jasanya bersifat umum dan sama. Contohnya pelayanan pada perdagangan eceran. Yang keempat, professional service, yaitu suatu bentuk pelayanan yang membutuhkan perhatian dan keahlian khusus, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tetapi ahli di bidangnya, contohnya dokter dan pengacara. Paket jasa, suatu perangkat yang terdiri atas barang dan jasa disediakan dalam penyampaian jasa tertentu. Perangkat ini bisa berupa sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan, misalnya perabotan dalam kamar suatu hotel. Menurut Fitzsimmons di tahun 2006, komponen yang termasuk paket jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas penunjang. Sumber daya fisik yang harus ada sebelum jasa dapat ditawarkan kepada konsumen. Contohnya bangunan dan parkiran di hotel merupakan fasilitas penunjang. Yang kedua, barang-barang pendukung. Bahan-bahan yang dibeli atau yang dikonsumsi oleh konsumen dan termasuk setiap item yang disediakan oleh pemberi jasa. Contohnya jasa olahraga golf yang merupakan contoh dari fasilitas pendukung. Yang ketiga, jasa-jasa eksplisit. Segala manfaat yang dapat diamati dan dirasakan dengan panca indera. Contohnya cepat atau lambatnya respon barisan pemadam kebakaran dalam menangani laporan kebakaran. Yang terakhir, jasa-jasa implisit. Manfaat psikologis yang hanya dirasakan konsumen secara samar-samar. Contohnya suatu kerahasiaan atau privasi dari suatu lembaga kredit atau status dari lembaga pendidikan. Jenis-jenis jasa, cara pengalamannya, penyusunan strategi mengenai jasa lebih sulit dibandingkan dengan strategi produk karena perusahaan jasa di dalam perekonomian yang berlaku secara umum dengan memperhatikan beberapa sifat jasa-jasa tertentu maupun hubungan yang dapat dibina dengan konsumen. Strategi persaingan yang digunakan oleh jasa bank dapat diterapkan oleh perusahaan jasa laundry karena menggunakan beberapa penanganan yang sama. Satu, jenis-jenis jasa berdasarkan tindak yang dapat digunakan. Jasa dapat dilihat dari dua dimensi, siapa dan beban benda yang menerima langsung jasa tersebut. Tindakan yang menyusun kepada memilih konsumen, misalnya jasa laundry, tidak nyata yang mengarah pada hal-hal yang bersifat non-fisik, misalnya jasa hiburan. Dua, jenis jasa berdasarkan hubungan baik dengan pelanggan, membina hubungan jangka panjang dengan konsumen karena umumnya konsumen jasa melakukan transaksi langsung dengan orang-orang penyedia jasa yang disumbangkan secara terus-menerus pada anggot, contohnya jasa asuransi dan jasa perbankan. Tiga, jenis-jenis berdasarkan hubungan dan karakteristik barang yang jasa diciptakan pada saat itu dikonfigurasikan dan konsumen sering terlibat secara langsung di dalam proses adanya peluang untuk menyesuaikan jasa-jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen.
jenis-jenis berdasarkan sifat pertama dan penawaran. Kepastian jasa yang mudah rusak karena berjalannya waktu menimbulkan tentang berbagai manajer jasa karena para manajer tidak mempunyai kemampuan untuk menyiapkan jasa tersebut dan dijual pada waktu yang akan datang. Gambaran terbuka kegiatan jasa, kenyataan bahwa jasa-jasa diciptakan oleh dikonsumsi secara selimutan, dengan demikian tidak memungkinkan jasa itu bisa simpan merupakan suatu keadaan yang sangat kritis dalam mengelola jasa. Tindakan konsumen jasa disimpulkan sebagai salah satu strategi dalam proses menyebabkan suatu mengisi dan terjadi fluktuasi pemerintah yang tinggi pada sistem produksi manufaktur yang tradisional. Manajemen persediaan barang-barang dan merupakan salah satu usaha untuk menyiapkan antara musim dan mana produksi melebihi konsumen dengan suatu untuk menghadapi musim-musim di mana pemerintah melebihi jumlah barang yang tersedia. Kesimpulan, jasa adalah pelayanan dari seseorang kepada orang lain, mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia baik dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Yang hanya bisa membedakan jasa dengan produk adalah sifat-sifat yang tidak dapat dilihat, tidak nyata. Konsumen berbuat secara aktif dan proses penyiapan jasa pengelola sangat berasal dalam penawaran jasa yang berdasarkan agar fokus pada persyaratan di kegiatan antara tersedianya jasa yang pemerintah terhadap jasa dibatasi sesuatu sistem antrian masalah peralatan yang dengan lumayan waktu dengan lamanya waktu menunggu. Baik, terima kasih kepada para audiens atas perhatian dan partisipasinya. Saya dan tim senang sekali bisa berbagi dan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga kedepannya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.